Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di subtema yang ketiga, yakni perubahan wujud benda. Untuk selengkapnya silakan disimak video berikut ini. Baik, solihah yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan di subtema yang ketiga, perubahan wujud benda. Masih di tema yang ketiga, benda di sekitar kita. Oke, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Setiap anggota warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Semua harus saling bekerja sama, menghargai dan menghormati agar kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya sikap saling menghargai dan bekerja sama, maka akan timbul kekacauan. Terhadap tugas dan peran yang akan kita peroleh, kita berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan peran. Bersikap tidak peduli terhadap peran kita merupakan sikap tidak terpuji. Jadi setiap warga sekolah memiliki perannya masing-masing. Guru berperan sebagai pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada seluruh siswa-siswinya. Adapun siswa-siswinya berperan sebagai pembelajar untuk menerima dan menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Semuanya harus berperan dengan baik, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, tunjukkan sikapmu untuk pernyataan yang tepat. Yang pertama, sebagai murid, peranku adalah belajar dan mematuhi peraturan. Betul apa tidak sikapnya? Ya, jelas. Poin pertama, sikapnya betul. Kemudian yang kedua, peran merupakan tugas yang tidak wajib dilakukan. Ini adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya, yang ketiga, peran anggota kelompok belajar ditentukan berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Betul sekali. Jadi harus disepakati bersama. Selanjutnya, sebagai ketua kelompok, aku merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ya, pernyataannya adalah pernyataan yang kurang tepat atau tidak benar. Kenapa? Karena satu sama lain memiliki peran yang sama, yang memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi tidak boleh merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Selanjutnya, peran semua anggota kelompok ditentukan oleh anggota yang paling pintar. Tidak harus ditentukan dengan siapa yang paling pintar, tapi ditentukan orang yang lebih dapat bertanggung jawab. Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar di samping. Ketika melakukan usaha P3K, pertolongan pertama pada orang yang kecelakaan, ya, ibu guru memberikan kompres es batu pada memar kaki Aldo. Es batu adalah wujud air dalam bentuk padat. Air yang berwujud cair akan membeku menjadi padat jika mengalami pendinginan. Nah, pendinginan merupakan proses penurunan suhu benda yang diakibatkan suhu lingkungan yang lebih rendah. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang pencairan atau meleleh, ya, perubahan dari zat padat atau wujud benda padat menjadi wujud benda cair. Nah, sekarang kebalikannya, dari zat cair ke zat padat, namanya pendinginan atau pembekuan. Contoh lain adalah gambar yang kita lihat ini, gambar agar-agar. Ini awalnya zat cair. Nah, ya, ketika sudah didinginkan, maka lambat laun akan mengeras dan kemudian menjadi benda padat seperti itu.
Oke, selanjutnya. Nah, bacalah teks percakapan berikut ini. Di pagi hari, Lani, ya, Ibu Lani bantu menjemur pakaian ini ya. Ibu Lani bantu menjemur pakaian ini ya. Kata ibu, baiklah, terima kasih Lani. Dan siang harinya, ibu berkata, Lani, sepertinya pakaian yang dijemur tadi pagi sudah kering. Bisakah Lani bantu ibu untuk mengangkatnya? Ibu harus menyiapkan makan siang. Lani menjawab, iya bu. Lani segera angkat pakaian tersebut. Kemudian Lani selesai mengangkat pakaian kering. Kata Lani, bu, kenapa pakaian yang awalnya basah setelah dijemur menjadi kering? Kemudian ibu berkata, pakaian basah karena di dalamnya mengandung air. Karena ada proses pemanasan dari sinar matahari, air dalam pakaian menjadi menguap sehingga pakaian menjadi kering. Kemudian kata Lani, menguap itu apa bu? Ibu menjawab, menguap itu proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, poin ini adalah poin yang menjelaskan tentang perubahan zat cair menjadi zat gas atau sering disebut dengan penguapan. Oke, lanjut. Nah, saat ibu memasak air, tampak asap putih keluar dari air yang mendidih. Asap putih itu merupakan uap air yang terbentuk akibat air mengalami pemanasan. Saat menguap, benda cair mengalami perubahan menjadi benda gas. Perubahan air menjadi uap air hanya bersifat sementara karena uap air dapat kembali menjadi air. Berbeda dengan alkohol, ya. Alkohol jika dipanaskan akan mengalami perubahan yang bersifat tetap. Alkohol adalah cairan pembunuh kuman. Alkohol banyak dipakai untuk mencuci alat-alat kedokteran. Saat dipanaskan, alkohol akan menguap habis menjadi benda gas. Benda gas yang dihasilkan dari pemanasan alkohol tidak dapat kembali menjadi alkohol. Jadi, dalam proses penguapan ada dua bentuk perubahan. Yang pertama, perubahan tetap atau penguapan tetap. Yakni ketika sudah berubah menjadi gas, maka dia tidak akan kembali menjadi benda cair. Sedangkan perubahan sementara seperti halnya yang terjadi pada air, ketika air menguap menjadi benda gas, maka dari benda gas tersebut akan berubah kembali menjadi air. Ya, itu adalah contoh dari perubahan sementara dan perubahan tetap. Nah, coba kita simpulkan di pertanyaan ini. Ayo jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang menyebabkan air dapat menguap? Jawabannya karena adanya pemanasan. Ya, jadi ketika air dipanaskan, baik itu menggunakan api kompor ataupun panasnya sinar matahari, maka akan berubah menjadi gas. Ya, penguapan. Kemudian yang kedua, berwujud apakah uap air yang terbentuk saat air mendidih? Wujudnya adalah benda gas. Oke. Yang ketiga, bagaimanakah sifat perubahan pada penguapan air saat mendidih? Sifatnya adalah perubahan sementara. Kenapa? Karena setelah menguap menjadi gas, maka gas tersebut akan berubah kembali menjadi zat cair. Ya. Sebagai contoh, misalkan ketika ibu ayahmu sedang mendidihkan air di poci atau di wajan, maka akan muncul uap air kan? Nah, kemudian lama-kelamaan ditutup wajan tersebut akan muncul air yang berasal dari uap air tersebut. Itu artinya apa? Dari zat cair menguap menjadi zat gas, dari gas kembali menjadi zat cair. Maka ini disebut dengan perubahan sementara. Selanjutnya yang keempat, apa yang akan terjadi apabila alkohol dipanaskan? Yang akan terjadi adalah alkohol tersebut akan menguap, ya, berubah menjadi zat gas. Dan yang terakhir, bagaimana sifat perubahan pada penguapan alkohol? Sifatnya adalah tetap. Ketika alkohol menguap menjadi gas, maka
gas tersebut tidak akan kembali lagi menjadi alkohol atau zat cair. Kenapa? Karena perubahannya bersifat tetap. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, ayo berlatih. Seorang ibu mengantarkan pakaian untuk dicuci di penatu. Ya. Pakaian-pakaian itu ditimbang dengan timbangan meja. Hasil penimbangan diperoleh angka 3 kg 300 gram. Berapa gram massa pakaian yang ditimbang? Jadi dirubah ke gram. Ingat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Ini salah ya, harusnya gram. Ulangi, 1 kg sama dengan 1000 gram. Maka 3 kg 300 gram sama halnya 3000 gram ditambah 300 gram. Jawabannya 3300 gram. Mudah ya, hanya dirubah dari kilogram ke gram saja. Setelah itu dicuci dan setrika. Pakaian ditimbang kembali. Dari hasil penimbangan diperoleh massa 2950 gram. Berapa kilogram massa pakaian yang ditimbang? Ini berarti dari gram dirubah ke kilogram. Oke. 2950 gram sama dengan diuraikan ya. 2000 tulis 2000, kemudian 950 tulis 950, kemudian baru dirubah 2000 gram dirubah menjadi kilogram, jadi 2 kilogram 950 gramnya tetap seperti ini. Jadi jawabannya 2 kilogram 950 gram. Lanjut. Nah, pada pembelajaran lalu, murid-murid belajar bermain dengan bola basket. Nah, kali ini murid-murid akan belajar bermain bola sepak atau sepak bola. Berikut latihan dasar bermain bola sepak. Yang pertama, menendang bola ke dinding. Ya. Teknik utama dalam permainan sepak bola atau bola sepak adalah menendang bola. Menendang bola harus tepat pada sasaran yang dituju, baik teman satu tim atau gawang lawan. Nah, untuk melatih hal itu, berdirilah menghadap tembok pada jarak 2 meter. Setelah murid memainkan satu buah bola, ketika ada aba-aba dari guru, tendang bola ke dinding. Tendang bola pada satu titik tepat di depan agar bola dapat memantul kembali ke arah yang sama. Ya, jadi menendang bola ke arah dinding. Kemudian yang kedua, menggiring bola. Nah, lakukan latihan ini bersama 2 temanmu. Tentukan titik awalan dan akhiran untuk menggiring bola. Giring bola bersama-sama. Tendang bola secara perlahan terlebih dahulu agar terbiasa menguasai bola. Nah, setelah cukup mahir, cobalah tendang bola lebih jauh sambil berjalan. Awalnya berjalan, kemudian berlari. Nah, setelah mahir menggiring bola, sekarang coba lakukan untuk menggiring bola tapi dengan arah zigzag, ya, ke arah kanan, ke arah kiri, melewati rintangan, baik itu rintangan berupa batu ataupun ban yang disusun secara lurus ke depan. Nah, itu adalah teknik dasar dalam bermain sepak bola. Oke. Untuk penutup dari pembelajaran hari ini, Soli-Soliha, silakan dibuka buku pendalaman materinya dan dikerjakan kegiatan 1-3 halaman 50-52 dan kegiatan 1-2 pada halaman 53-54. Sekian apa yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui WA Japri atau WA grup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.